Marilah kita bersama-sama merenungkan sifat-sifat luhur tertinggi, sifat-sifat luhur Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sifat-sifat para bodhisatwa, mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Semoga berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedharma, agama Buddha merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Dalam perkembangannya, agama Buddha banyak melahirkan aliran-aliran seperti aliran Mahayana, aliran Theravada, dan aliran-aliran lainnya. Umat Buddha dari berbagai aliran memiliki keyakinan atau yang disebut dengan sada. Sada merupakan suatu keyakinan yang didasarkan pada pengertian yang benar dan pada kebijaksanaan. Sada dalam agama Buddha, di antaranya ada sada terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sada terhadap Sang Hyang Adi Buddha, di mana konsep ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha terdapat dalam Sutta Pitaka, Udana, bab 8 ayat 3, yang mana disebutkan Ati ajatang abutang akatang asangkatang, yang artinya ada suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Yang dalam hal ini, ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Dan kemudian saudara-saudari sedharma, ada sada terhadap Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perenungan terhadap sifat-sifat luhur dan penghormatan terhadap Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Perenungan dan penghormatan terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan dengan sempurna. Serta perenungan dan penghormatan terhadap Sangha, siswa Sang Buddha yang telah bertindak sempurna. Sangat penting bagi umat Buddha untuk yakin terhadap Sang Triratna demi meningkatkan keyakinan dan membawa manfaat yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, saudara-saudari sedharma, bahwa agama Buddha merupakan salah satu agama di Indonesia, dan Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, baik keragaman suku, agama, budaya, ras, dan keragaman lainnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mengetahui dan menyadari akan keragaman ini hendaknya dipahami sebagai suatu ciri khas dan keistimewaan bagi kita semua dan bukan menjadi pembeda di antara kita. Salah satu sikap yang wajib dimiliki untuk memahami dan menjaga keragaman ini adalah dengan toleransi. Toleransi merupakan sifat atau sikap menenggang, baik itu menghargai, membiarkan, ataupun membolehkan pendirian seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Yang mana dalam konteks kepercayaan atau agama, toleransi dapat didefinisikan sebagai
sikap menghargai agama atau kepercayaan yang berbeda dengan agama atau kepercayaan diri sendiri. Dalam agama Buddha, sikap-sikap toleransi terus diajarkan oleh Sang Bhagawa. Bahkan selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ada beberapa sutta, ada banyak sutta ataupun ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan toleransi. Seperti misalnya Brahma Wihara atau 4 sifat luhur. Mengapa disebut 4 sifat luhur? Disebut luhur atau sempurna karena 4 sifat ini merupakan cara bertindak atau cara yang mendorong seseorang untuk bertindak dan bersikap yang benar dan tepat bagi semua makhluk. Kemudian saudara-saudari sedharma, apa sajakah keempat sifat luhur ini? Yang pertama, metta atau cinta kasih. Cinta yang seperti apa metta ini? Cinta yang tanpa nafsu untuk memiliki dan cinta yang merangkul semua makhluk tanpa memihak. Itulah metta. Yang kedua ada karuna atau welas asih. Welas asih seperti apa? Welas asih yang membuka mata dan telinga kita dari banyaknya penderitaan yang dialami oleh makhluk lain, sehingga kita sadar dan bersyukur akan karma baik kita dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga ada mudita atau rasa simpati, di mana kita turut berbahagia dengan buah karma baik yang diperoleh oleh makhluk lain, berbahagia karena saling berbagi kebahagiaan. Kemudian yang keempat ada UPK atau keseimbangan batin. Keseimbangan batin atau UPK ini merupakan kondisi batin seimbang secara sempurna dan tidak tergoyahkan, yang merupakan titik tertinggi dari sifat-sifat luhur. Dengan kita mengetahui dan memahami keempat sifat luhur ini, saudara-saudari sedharma, hendaklah setiap orang memahami pula setiap perbedaan yang ada dan menumbuh kembangkan rasa toleransi. Seperti kita dapat menghargai peribadatan teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita, dan mungkin jika ada perasaan tidak setuju dalam diri kita tentang peribadatan agama lain misalnya, dengan adanya toleransi yang berdasarkan pada keempat sifat luhur tadi, kita mulai menerima perasaan tidak setuju ini dan mulai mengikisnya agar tercipta kedamaian. Selanjutnya, saudara-saudari sedharma, ada istilah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, atau yang kebanyakan diartikan sebagai semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini atau frasa ini sangat menggambarkan betapa besarnya harapan kita pada semua makhluk agar dapat hidup bahagia, dan dengan kita menyadari hal ini, hendaknya kita terus mengembangkan toleransi. Mengapa demikian? Karena contohnya begini, saudara-saudari. Seseorang beragama A, dia menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, dan ia bahagia karena itu. Nah, dengan kita menghargai seseorang beragama A tersebut, atau bertoleransi terhadap peribadatan yang ia lakukan, sikap toleransi yang kita lakukan sudah sesuai dengan harapan besar kita pada frasa yang saya sampaikan tadi, di mana kita mengharapkan semua makhluk hidup, semua makhluk berbahagia. Toleransi tidak hanya diajarkan oleh Sang Buddha, saudara-saudari sedharma, tetapi juga terbukti dilakukan dan dijunjung tinggi oleh murid-muridnya. Salah satunya ialah Raja Asoka. Raja Asoka merupakan seorang raja yang pernah berkuasa di kerajaan di India pada abad ketiga sebelum Masehi. Beliau banyak meninggalkan monumen-monumen bersejarah, yang mana pada salah satu monumennya berintikan, janganlah membanggakan agama sendiri dengan mencela agama lain, karena hendaknya agama lain pun dihormati dengan dasar-dasar tertentu. Pemahaman tentang toleransi sangatlah penting bagi kita semua, untuk pendidikan karakter dan untuk kerukunan hidup antar umat beragama. Dan bertoleransi tentunya membawa karma baik bagi kita. Besar harapan saya kita semua
dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Simple aja kok. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita yakin terhadap Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita tumbuh kembangkan rasa toleransi. Hal-hal tersebut pasti akan membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebelum saya menutup sesi kerohanian kali ini, saudara-saudari sedharma, pahamilah bahwa apa yang saya sampaikan merupakan pandangan saya dari apa yang telah saya pelajari. Dan sebagaimana pula yang telah disampaikan oleh Sang Bagawa kepada suku Kalama dalam Kalama Sutta, bahwa janganlah kita mengikuti begitu saja apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar, atau yang berdasarkan tradisi, atau yang berdasarkan desas-desus, atau yang berdasarkan kitab suci, bahkan hingga yang berdasarkan pertimbangan. Kita harus memahami sendiri bahwa ini benar, ini salah, begini benar, begitu salah, dan memilih serta mempraktekkan hal-hal yang benar sebagaimana mestinya. Marilah kita tutup dengan merenungkan dan mengharapkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.